Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Wassalatu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita daripada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan kita sekarang masuk dalam pembahasan pembatal-pembatal wudu atau disebut juga dengan nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Faslun fi nawaqidil wudu. Pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu arba'atun. Pembatal wudu cuman ada 4. Dalam mazhab Syafi'i, pembatal wudu cuman ada 4. Al-awwal, al-khariju min ahadis sabilain illa al-mani. Yang pertama, pembatal wudu adalah sesuatu yang keluar daripada 2 jalur. Jadi ketika misalkan ada sesuatu, dia keluar dari bagian depan atau bagian belakang, maka itu membatalkan wudu. Baik sesuatu itu dia hal yang wajar atau bukan hal yang wajar. Ya, misalkan contohnya hal yang wajar, misalkan kencing, atau misalkan BAB, itu kan hal yang wajar. Atau misalkan hal yang nggak wajar, kayak contoh misalkan keluar dari bagian depan, ada misalkan cacing, na'udzubillah min dzalik. Dicontohin sama para fuqaha begitu, cacing, atau misalkan ada kayu, atau misalkan dari bagian belakang tuh kayak logam. Apapun itu, mau yang wajar ataupun tidak wajar, maka dia membatalkan wudu. Nah, tapi ntar dibahas sama para fuqaha. Itu kan yang keluar dari dalam keluar. Dari bagian tubuh keluar, bikin batal wudu. Tapi kalau misalkan orang memasukkan dari bagian luar ke dalam tubuhnya. Ya, misalkan orang memasukkan kapas. Orang masukin kapas ke bagian duburnya. Atau misalkan ada orang masukin obat ke bagian kubulnya. Itu kan dari luar ke dalam. Nah, itu bikin batal wudu nggak? Itu nggak bikin batal wudu. Yang bikin batal cuman yang keluar. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani maka nggak bikin batal wudu. Ya, misalkan orang habis wudu, kemudian dia duduk. Pas dia duduk dengan duduk yang sempurna, ntar kita akan bahas. Dia duduk dengan duduk yang sempurna dalam mazhab Syafi'i. Pas dia duduk, dia itu apa? Dia kemudian mimpi basah. Maka bagaimana? Apakah dia batal wudunya gara-gara dia itu mimpi basah? Maka jawabannya enggak. Dalam mazhab Syafi'i, ketika orang keluar mani, maka itu nggak bikin batal wudunya dia. Tapi itu membuat dia itu jadi wajib buat mandi janabah. Tapi wudunya nggak batal. Wudunya nggak batal. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau dalam mazhab Maliki, yang bikin batal wudu itu sesuatu yang keluar daripada kubul dan juga dubur, tapi sesuatu yang wajar. Kalau misalkan sesuatu yang nggak wajar, dalam mazhab Maliki nggak bikin batal. Jadi kita katakan dalam mazhab Syafi'i, misalkan keluar logam dari dubur, bikin batal wudu nggak? Batal wudu, ya nggak? Dalam mazhab Syafi'i, misalkan dari bagian kubul, keluar misalkan cacing, na'udzubillah min dzalik, bikin batal wudu nggak? Bikin batal wudu. Tapi dalam mazhab Maliki, sesuatu yang nggak wajar, kayak tadi misalkan keluar logam, misalkan keluar cacing, maka itu nggak bikin batal wudu. Kemudian yang kedua, ats-tsani zawalul aqli bi jununin aw idma'in aw naumin illa an-naum qa'idan mumakkinan maq'adahu. Pembatal wudu yang kedua adalah zawalul aql. Hilangnya kesadaran, hilangnya akal. Hilangnya akal ini bagaimana? Baik dia hilang akal gara-gara orang gila, dia gila, maka bikin batal wudu. Ya, misalkan orang wudu jam 5, kemudian jam 5:20, dia gila. Pas jam setengah 6 sadar lagi daripada gilanya. Pertanyaannya, wudunya dia tadi batal nggak? Batal. Karena zawalul akal, hilang akalnya dia. Atau dikatakan juga orang akalnya hilang itu ketika apa? Dia mabuk. Orang mabuk juga sama. Dia juga membatalkan wudu. Mabuknya bukan mabuk ini ya, bukan mabuk apa itu? Mabuk jalan, bukan. Mabuk orang ini kayak giting gitu ya. Yang bikin hilang akal.
Itu juga sama, misalkan orang di jam 5 wudu, di jam setengah 6 dia mabuk, kemudian jam 6 dia sadar, dia mau sholat maghrib, maka kita katakan wudunya nggak sah. Karena kenapa? Dia habis ngapain? Habis mabuk. Dia batal wudunya karena dia mabuk atau karena dia habis minum khamr? Karena dia mabuk. Jadi kalau minum khamrnya nggak bikin batal, tapi karena mabuknya itu yang bikin batal. Begitu juga dikatakan yang bikin batal wudu ketika orang dia ilma atau dia itu pingsan. Orang pingsan juga sama bikin batal wudu karena dia zawalul aql. Dia menghilangkan kesadaran. Kayak orang misalkan jam 5 dia wudu, jam setengah 6 dia pingsan. Jam 6 dia mau sholat maghrib pakai wudu yang tadi, kita katakan sah nggak wudunya? Nggak sah. Karena kenapa? Karena dia habis pingsan. Atau juga yang dikatakan sebagai penghilang akal adalah apa? Orang tidur. Orang tidur dia bikin batal wudu. Tidur terlentang bikin batal wudu. Atau tidur tengkurap bikin batal wudu. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man nama falyatawaddah." Barang siapa yang tidur, maka dia hendaknya dia wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada satu model tidur yang nggak bikin batal wudu. Bagaimana model tidurnya? Ketika seseorang di tidurnya apa? Dalam keadaan duduk dan juga, mohon maaf, bokongnya itu menempel dengan lantai atau menempel dengan sesuatu yang didudukin sama dia. Nah, yang seperti itu orang tidur nggak bikin batal wudu. Jadi kayak misalkan seperti ini nih, orang kayak begini, ditidur begini misalkan, nah itu nggak bikin batal wudu. Tapi kalau misalkan dia ngangkat kaki begini, tidurnya begini, maka batal wudunya. Paham ya? Nah itu mazhab Syafi'i berdalil dengan perbuatan para sahabat. Jadi zaman dahulu sebagian sahabat itu ketika lagi nunggu sholat Isya, kan kadang-kadang Nabi SAW tuh ketika mau sholat Isya diakhirin, sehingga sampai agak kemalaman. Nah para sahabat yang nunggu di masjid itu, mereka saking lamanya nunggu sampai tiduran. Nah posisi mereka tidur tuh bagaimana? Kayak begini, posisi begini. Disebutnya mutamakin maq'adahu. Diduduknya menempel bokongnya dengan lantai. Nah ketika Rasulullah SAW masuk buat jadi imam, maka para sahabat langsung sholat. Dan Nabi nggak mengatakan ke mereka, wudu. Karena wudu yang batal gara-gara habis tidur, enggak. Nabi diam. Nah itu dalil mazhab Syafi'i. Tapi tidur yang selain itu maka batal. Mau telentang atau tengkurap maka batal. Nah kemudian pertanyaan nih sering ditanya, kayak misalkan orang kadang-kadang sholat, biasanya santri itu sholat subuh, lagi sholat subuh nih, lagi diri, imam lagi baca misalkan, sudah ngantuk. Nah itu bikin batal nggak wudunya? Lagi sholat gini kan, dia ngantuk nih, bikin batal wudu nggak? Kalau belum sampai tahap tidur maka nggak batal. Jadi masih ngantuk maka nggak bikin batal wudunya dia dan juga sholatnya dia. Nah batasan ngantuk yang nggak bikin batal wudu bagaimana? Ngantuk yang itu masih bisa dengar suara imamnya, atau masih bisa dengar suara orang lain, meskipun dia nggak paham, meskipun dia nggak tahu ini imam lagi baca apaan. Al-muhim dia dengar ada suara imam lagi baca. Nah itu kayak begitu nggak bikin batal wudu. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, meskipun dalam mazhab Syafi'i orang yang duduk model duduknya tadi itu yang nempel dengan lantai nggak bikin batal wudu, tapi sangat dianjurkan buat wudu lagi. Karena kenapa? Khurujan minal khilaf, untuk keluar daripada masalah khilaf. Karena sebagian, bahkan jumhur ulama mengatakan pokoknya apapun model tidurnya itu bikin batal wudu. Maka kalau mazhab Syafi'i, kita sebagai khurujan minal khilaf, kita wudu lagi. Tapi ketika ada orang nggak wudu lagi, maka khalas, nggak apa-apa, nggak batal wudunya dia. Kemudian yang ketiga, pembatal wudu yang ketiga adalah الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة وينتقض اللامس والملموس. Yang ketiga adalah, pembatal wudu yang ketiga adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Bersentuhan kulit sama kulit. Tersentuhnya dua kulit, laki dan juga perempuan. Dalam mazhab Syafi'i ketika kulit sama kulit bersentuhan langsung maka batal. Maka batal wudunya. Wa yantaqidu al-lamis wal malmus. Nah, yang pertanyaan nih, ketika misalkan ada laki berintu perempuan, dia habis wudu.
Kemudian pertanyaannya, yang batal itu wudunya si laki yang nyentuh atau perempuan? Dua-duanya. Maka dua-duanya batal wudunya. Meskipun si perempuan misalkan dia kesentuh, yang nyentuh laki, maka sama, bikin batal wudu. Wala yanqud saghirun aw saghirah la yushtaha. Tapi kalau misalkan kita laki nih nyentuh anak kecil, perempuan, yang mana anak kecil tersebut belum bisa ketika dipandang bisa menimbulkan syahwat. Jadi kalau misalkan kita nyentuh anak kecil, perempuan, dan anak kecil tersebut dia masih tidak bisa menimbulkan syahwat di diri kita, maka itu nggak batal wudunya. Mazhab Syafi'i itu yang bikin batal wudu kita ketika nyentuh bukan sama perempuan balik aja. Atau perempuan yang belum balik, tapi perempuan itu misalkan umur 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tapi dia itu udah bisa menimbulkan syahwat, maka wudu kita batal. Paham maksudnya? Jadi nggak harus yang namanya dia itu apa? Udah balik perempuannya, enggak. Selama dia itu perempuannya bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki meskipun belum balik, maka batal wudunya. Wala yanqud sya'run. Tapi ketika seorang laki-laki menyentuh rambut perempuan, maka bagaimana? Batal nggak? Nggak batal. Jadi orang laki nyentuh rambut orang perempuan, maka nggak batal wudunya. Wasinnun, dan juga nggak batal ketika orang laki menyentuh gigi perempuan. Wadhufar, dan juga ente nyentuh kuku perempuan nih, itu juga sama, nggak bikin batal. Wa mahram wa binasabin aw radha'in aw musaharah. Dan juga ketika ente nyentuh perempuan, tapi perempuannya mahram ente, baik mahram karena nasab, atau mahram karena persusuan, atau mahram karena musaharah, pernikahan, maka juga sama, nggak bikin batal. Maka itu perlu dipelajarin. Tuh, Anda pernah di masjid dekat rumah sini nih, lagi sholat kan, sampingnya bapak-bapak bawa anak kecil, bawa anaknya dia nih. Ini anak pas bapaknya udah sholat, akhirnya anaknya ngomong, ayah, ayah, sambil megang tangan bapaknya kayak ngajak keluar, ayah, ayo pulang, ayo pulang. Akhirnya bapak lagi sholat, dibatalin. Ah, kamu gimana sih? Ayah kan lagi sholat, kamu jangan megang-megang ayah, jadi batal nih. Udah ayah, uduk lagi deh. Akhirnya uduk lagi. Terus habis uduk lagi, di sholat lagi sampingan ya kan. Sebelum di sholat dia ngomong ke anaknya, jangan nyentuh-nyentuh ayah ya kalau lagi sholat ya, ntar batal ayah. Jadi kalau sama anak, nggak batal. Anak perempuan nyentuh bapaknya, nggak batal. Anak laki nyentuh mamahnya, nggak batal. Nyentuh neneknya, itu kan mahram. Kalau misalkan nyentuh ibu sepersusuannya, nenek sepersusuannya, ponakan sepersusuan, atau mertuanya, itu juga sama, nggak bikin batal. Nah, kemudian pertanyaan, apa aja yang membolehkan kita ketika kita bersama mahram? Maka ketika kita bersama mahram itu yang boleh 3 perkara. Yang pertama, atau hukum yang berkaitan dengan mahram itu ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah kita nggak boleh nikah sama dia. Mahram, kita nggak boleh nikah sama dia. Mahram itu siapa aja ke atas? Mahram kita. Yang ke atasnya ibu, nenek, terus buyut. Yang ke bawah anak, kemudian apa lagi? Cucu, cicit, itu juga mahram kita. Yang ke samping kakak kita, adik kita juga sama. Itu nggak boleh kita nikahin. Kemudian ponakan juga sama, nggak boleh kita nikahin. Yang kedua adalah apa? Bolehnya berduaan kita sama dia. Khalwat boleh sama mahram. Ya, misalkan ente sama adik ente, sama kakak ente di tempat berduaan. Boleh nggak hukumnya? Boleh, karena mahram ente. Sama ibu ente berduaan khalwat juga boleh. Sama ponakan juga sama boleh. Dan juga yang ketiga adalah apa? Nggak batalnya wudhu ketika nyentuh mereka. Nggak batal wudhu ketika nyentuh mereka. Satu lagi berarti 4 ya. Ketika kita melihat aurat daripada mahram kita, maka nggak berdosa. Tapi aurat yang biasa nampak ketika lagi kerja. Misalkan rambut, kemudian leher, kemudian lengan tangan, kemudian betis. Itu aurat yang wajar nampak ketika lagi kerja. Adapun selain daripada itu maka haram. Kemudian pertanyaan, kalau misalkan orang punya mahram, cuman dia itu beda agama, ketika ente nyentuh dia, batal nggak wudunya? Maka kata para fuqaha mazhab Syafi'i, ketika ente nyentuh mahram yang itu beda agama sama ente, maka batal wudunya.
Mahram yang bikin kita nggak batal wudhu kita ketika nyentuh mereka adalah mahram yang masih seagama sama kita, masih Islam. Tapi kalau misalkan udah beda agama, maka bikin batal wudhu kita. Nah ini diantara, jadi perkara ini nih, perkara menyentuh perempuan yang bukan mahram, bikin batal wudhu, itu pendapat satu-satunya dalam mazhab, itu mazhab Syafi'i aja. Kalau mazhab lain mengatakan nyentuh perempuan di itu apa? Batal. Kalau mazhab Maliki sama Hanbali, nyentuh perempuan batal ketika pakai syahwat. Kalau nggak pakai syahwat, nggak batal. Kalau mazhab Hanafi mengatakan nggak batal nyentuh. Nyentuh yang bikin batal cuma apa? Berjima. Nah, biasanya begini. Mazhab Syafi'i sering dibantah dengan perkataan dengan hadis bahwasanya apa? Rasulullah SAW ketika beliau ingin pergi sholat, beliau mencium istrinya. Ada juga riwayat lain mengatakan Rasulullah SAW ketika lagi sholat malam, kemudian beliau memindahkan kaki istrinya. Itu kan nyentuh. Maka jawaban yang pertama adalah apa? Yang masalah mencium istrinya itu, yang pertama, itulah kekhususan Nabi SAW. Khusus buat Nabi SAW, maka ketika beliau menyentuh istrinya, nggak bikin batal. Nggak bikin batal wudhu. Sebelumnya kita mesti pahamin dulu nih, apakah istri mahram atau bukan. Istri bukan mahram. Karena kenapa? Arti mahram itu alladzi haruma nikahuha, yang nggak boleh kita nikahin. Istri kita nikahin nggak dia? Kita nikahin. Makanya dia jadi sebutnya bukan mahram. Jadi ketika kita nyentuh dia tuh hukumnya batal wudhu kita. Nah, jawaban mazhab Syafi'i tentang riwayat yang tadi, ketika Nabi SAW beliau ingin pergi sholat mencium istrinya, maka jawabannya apa? Itu khusus buat Nabi SAW, maka nggak bikin batal wudhu. Kemudian jawaban yang kedua mazhab Syafi'i tentang, kemudian yang kedua ada ihtimal di situ, ada kemungkinan. Kemungkinannya apa? Nabi SAW ketika memindahkan kaki istrinya lagi sholat malam, beliau megangnya apa? Bukan kulit, bisa jadi pakaiannya. Dan juga dalam mazhab Syafi'i, untuk membantah mazhab Hanafi yang mereka mengatakan lamastumun nisa artinya adalah jima, maka bantahan mazhab Syafi'i bagaimana? Yang pertama, lamastumun nisa artinya itu bukan jima. Bakal mengatakan mazhab lain itu enggak, kan lamas nih, lamas bukan lamastumun nisa. Kita katakan mazhab Syafi'i katakan apa? Iya, taruhlah lamas panjang tuh artinya bukan nyentuh, tapi artinya jima. Tapi ada qiraah lain, dalam qiraah Kisai bacanya itu lamastumun nisa. Berarti artinya apa di situ? Nyentuh, yang bikin batal, bukan jima. Paham nggak? Dan juga kedua bantah mazhab Syafi'i itu apa? Bukan ayat lagi ngomong apa? Ayatnya. Auja'a ahadum minkum minal ghaib. Ya enggak? Allah lagi sebutin hadas yang kecil. Bikin batal wudu itu apa? Ketika orang dia buang air besar. Baru Allah katakan setelahnya aula mastumun nisa, atau orang dia itu apa? Menyentuh perempuan. Nah, jadi Allah tuh lagi menyamakan dua perkara yang sama-sama apa? Hadas kecil, buang air besar, dan juga apa? Nyentuh perempuan. Ar-rabi', pembatal wudu yang keempat adalah masu qubulil adami atau halqati duburihi bi batinil kaf. Pembatal wudu yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia dengan batinil kaf, itu dengan bagian apa namanya? Depan telapak tangan ya. Ketika seseorang dia menyentuh kelamin manusia, maka itu membatalkan wudu. Tapi harus sentuh dengan apaan? Dengan telapak tangan. Baik yang disentuh kelamin anak kecil ataupun orang dewasa, baik wanita ataupun laki-laki, maka bikin batal wudunya dia. Maka ketika orang menyentuhnya dengan ini misalkan, maka nggak batal. Atau misalkan nyentuh dengan sikut, maka nggak batal. Yang bikin batal hanya nyentuh dengan telapak tangan. Atau misalkan menyentuh bagian dubur. Bagian dubur itu tempat keluarnya kotoran, bukan bokongnya. Jadi yang bikin batal ketika megang dengan telapak tangan dan juga bagian tempat keluarin kotoran. Wala yantaqidu al-mamsus. Nah, ini bedanya sama orang nyentuh perempuan. Kalau orang laki nyentuh orang perempuan, maka dua-duanya batal, ya enggak? Yang nyentuh batal, yang disentuh juga batal. Tapi khusus nyentuh kemaluan manusia, maka yang batal cuma apa? Yang nyentuh aja. Yang disentuh nggak batal wudunya dia. Wa yanqud farajul mayyit was-shaghir wa mahallul jib wadh-dhakar al-maqtu'. Dan juga yang bikin membatalkan wudu juga apa? Meskipun yang disentuh itu adalah kemaluannya orang yang udah mati. Jadi di antara hal yang membatalkan wudu adalah apa? Adalah kita memegang kemaluan. Baik kemaluan orang yang masih hidup ataupun yang udah
mati. Nah, ini bedanya nih antara orang nyentuh kulit dengan orang nyentuh kemaluan. Kalau orang nyentuh kulit, orang yang masih hidup, perempuan masih hidup, batal nggak? Batal. Tapi kalau orang nyentuh kulit perempuan yang udah mati, maka nggak batal wudhunya. Tapi kalau kemaluan, khusus di kemaluan beda. Kalau khusus di kemaluan, baik kemaluan orang yang masih hidup ataupun orang yang udah mati, maka sama-sama bikin batal. Jadi kalau di kemaluan nggak disyaratkan hidup atau mati, dua-duanya. Tapi kalau di kulit disyaratkan hanya cuma yang masih hidup. Begitu juga bikin batal wudhu ketika nyentuh kemaluannya anak kecil. Dan juga meskipun yang disentuh adalah kemaluan yang telah terpotong misalkan, itu juga sama bikin batal wudhu. Wala yanqud farajul bahimah walal massu bi ru'usil asabi' wala bainaha wa ma bainaha. Tapi ketika orang nyentuhnya kemaluan binatang, maka nggak batal wudhunya. Misalkan orang nyentuh kemaluan kambing misalkan, maka nggak batal wudhunya dia. Oke, selama hewan apapun hewan tersebut nggak akan batal wudhu orang yang memegang kemaluan binatang. Dan juga nggak batal wudhu orang yang memegang kemaluan tapi dengan ujung-ujung jari. Dengan ujung jari maka dia nggak bikin batal wudhu. Atau misalkan sela-sela, oma bainaha, sela-sela juga pakai sela-sela di sini nih. Sela-sela ini nih juga nggak bikin batal wudhu seseorang ketika megang kemaluan daripada manusia lain. Nah, kalau mazhab Hanafi itu apa? Memegang kemaluan tuh nggak batal. Dalam mazhab Hanafi itu. Karena mereka berdalil dengan hadis. Ada hadisnya begini. Nabi pernah ditanya alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, apakah memegang kemaluan bikin batal wudu?" Maka Nabi bilang apa? "Innama huwa bid'atun minka." Enggak, itu nggak bikin batal wudu. Karena apa? Itu bagian tubuh kamu. Bukan mazhab Hanafi. Nah, tapi mazhab Syafi'i ngejawab. Apa jawaban mazhab Syafi'i? Kata mazhab Syafi'i, itu memang ada hadis ya, begitu. Tapi hadis tersebut mansukh, sudah dihapus. Jadi udah nggak bisa dipakai buat hukum lagi. Hatta itu hitungan nggak dimansukh, maka hadisnya dhaif. Jadi buat landasan hukum nggak boleh kita jadikan landasan. Kalau hadis dhaif kan masalah hukum nggak boleh jadikan landasan. Tapi kalau masalah fadlul a'mal hukumnya boleh. Tapi sampai situ aja. Sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.